Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dan kita ingin membaca dan belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Saya akan bacakan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian. Saudaraku, ada petikan sebuah lagu yang sangat indah dan ini merupakan suatu renungan, nyanyian yang memantar kepada kita akan pengenalan akan Allah. Saya akan nyanyikan untuk kita supaya kita lebih teduh di dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi segala karya dan rencanamu, namun tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Demikian petikan lagu yang sangat indah dan saya senang sekali untuk menyanyikan itu. Nah, topik hari ini mengatakan menuruti perintahnya. Bapak, Ibu dan saudaraku, dengan nyanyian tadi mengantar kita bagaimana kita mengenal Allah Tuhan kita secara pribadi. Karena ada kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal maka kita akan semakin sayang. Nah, pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada kita untuk kita jawab di dalam lubuk hati kita. Pertama adalah, seberapa dekatkah engkau dengan Tuhanmu? Yang kedua, seberapa rindukah engkau terhadap Tuhanmu? Saya yakin dan percaya kita pasti dekat dengan Tuhan kita. Saya juga yakin dan percaya Bapak, Ibu dan saudaraku akan selalu senantiasa merindukan Tuhan. Karena kita tidak bisa jauh, karena kita tidak bisa lari, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhan kita bisa hidup, dan karena Tuhanlah kita mendapatkan berkat dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Untuk itu dalam nats ini, dengan topik menuruti perintahnya, dengan kita ditantang seberapa dekat dan seberapa rindunya kita. Bahkan bagaimana kita mengenal Tuhan yang kita sembah, kita muliakan, kita puji di dalam doa dan nyanyian dalam ibadah kita. Nah, sekarang ditantang kepada kita. Bagaimana jikalau kita sudah mengenal dan merindukan Tuhan kita itu? Apa yang harus kita buktikan di hadapan Tuhan? Bahwa kita benar-benar adalah anak Tuhan yang mengenal Tuhan kita, Bapa kita di sorga. Dan apa yang harus kita tunjukkan buktinya bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Dia secara pribadi, pertama kita harus percaya. You must believe. Engkau harus percaya kepada Tuhanmu. Percaya agar engkau hidup, agar engkau selamat, agar engkau sembuh, agar engkau diberikan kekuatan. Percaya adalah urat nadi di dalam perjalanan hidup. Makanya dikatakan karena imanmu lah engkau akan selamat. Itu kata Yesus ketika Dia mengajarkan kepada semua orang. Percayalah, jangan takut. Nah, yang kedua dikatakan jika kita mengenal Tuhan kita, hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Hidup kita bergantung kepadanya. Kita tidak bisa melakukan apapun di dalam hidup kita. Setitik bahkan sehasta pun tidak bisa kita.
tambahkan jikalau Tuhan tidak berkenan. Untuk itu dikatakan kita harus hidup bergantung kepada Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan kita. Kita adalah umatnya, kita adalah anaknya. Seorang anak akan bergantung kepada orang tuanya, melahirkannya, membesarkannya, mendidiknya, mengasuhnya. Orang tua sangat sayang kepada anaknya. Demikian apalagi Allah sangat sayang kepada kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Ketiga dikatakan, jika engkau mengenal Tuhanmu, maka engkau harus wajib hukumnya, melaksanakan segala perintahnya. Perintah Tuhan di dalam Alkitab kita, dalam kesimpulan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita melaksanakan perintahnya, yaitu hidup di dalam kasih setia Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan, bukan hidup dengan sesuka semau kita saja. Nah, untuk itu bagaimanakah kita juga mengetahui bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan kita, di dalam Bapa kita di sorga? Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita sudah berubah ketika kita sudah mengenal Tuhan dan kita melaksanakan kepercayaan, ketergantungan, dan melaksanakan perintah Tuhan itu? Maka terbuktilah dengan sikap jiwa kekudusan itu selalu menyertai sanubari kita, Bapak Ibu. Jiwa kita akan dibentuk, sifat kita akan dibentuk Tuhan, dan Dia memberikan kekudusan kepada kita, dianugerahkan Allah kepada kita. Sola gratia, diberikan anugerahnya kepada kita. Maka jiwa kita, sikap kita, pembaharuan kekudusan itu akan disertai di dalam kehidupan kita. Sedangkan Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa tanda orang yang benar-benar sudah menerima keselamatan dan sudah mengenal Tuhannya, dan dia melaksanakan perintah Tuhannya, Bapaknya di sorga, makanya kita disebut anak-anak yang terkasih. Anak-anak yang terkasih adalah anak-anak yang menabur cinta kasih dimanapun dia berada. Karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi Allah, dan anak-anak Allah memberikan kasihnya Allah kepada sesama manusia. Untuk itulah dengan nats ini kita harus sadar bahwa ternyata Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita. Sekali lagi saya mau tekankan saudaraku, Tuhan itu lebih mengenal kita secara pribadi daripada kita mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya kita merindukan pengenalan kita kepada Tuhan secara pribadi, supaya kita bisa konkret melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan Allah yang penuh kasih itu akan menilai kita, bukan dunia yang menilai, bukan orang lain menilai kita siapa kita, tetapi biarkan Tuhan menilai kita, memberikan suaranya kepada kita, menyatakan kita itu baik atau tidak baik, menyatakan kita jujur atau tidak jujur. Itu akan nampak terang benderang di dalam perilaku kekudusan hidup kita. Kejiwaan kita akan tertujukan. Maka dikatakan buah orang beriman itu akan nyata dengan dia bisa mampu berbuat baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Karena Tuhan akan menghampiri setiap jiwa yang percaya, setiap jiwa yang patuh pada perintah Tuhan, dan akhirnya kita dikaruniakan menjadi ahli waris kerajaan sorga, menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima dan kami dengar pada hari ini. Sungguh benar Tuhan, kami harus mewujudkan perintah-Mu sebagai anak-anak-Mu kami. Kami tidak bisa ingkar dengan semua perintah-Mu, firman-Mu kepada kami. Engkau menciptakan kami manusia untuk bisa melayan Engkau secara pribadi dari lubuk hati kejujuran dan keikhlasan kami. Untuk itu Tuhan, berkati kami, berkati umat-Mu, berkati setiap orang yang percaya, dan berkati juga orang yang mau memberikan jiwanya, hatinya, pikirannya untuk belajar percaya kepada Tuhan.
supaya semua terselamatkan, supaya semua bisa melaksanakan perintah-Mu yang agung itu, yaitu mengasihi. Mengasihi itu lebih baik daripada yang lain. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu, berkati semua yang berkeluh kesah, berkati yang sakit sembuhkan, berkati yang bersuka cita, tambahkan umur panjang, rezeki bagi mereka, supaya mengenal bahwa Engkau adalah yang memberikan segalanya yang terindah, yang terbaik di dalam kehidupan di dunia ini. Damaikan bumi yang Engkau ciptakan Tuhan, supaya manusia bisa mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat jalan dan perteduhan kami. Hanya kepadamu kami Tuhan bermohon, dan hanya kepadamu Tuhan kami berseru, karena Engkaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dalam segala kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-Mu yang terkasih. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum, jaga kesehatan dan prokes kita. Tuhan akan selalu menuntun kita.